Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Omar Al-Makhtari, NBM saya 23250310113. Saya mahasiswa Magister Teknik Elektro di Universitas Lampung. Hari ini saya akan membahas mengenai cara mengelola keuangan bisnis berdasarkan bab ke-17 dari buku Business Essentials, karya Ronald J. Ebert dan Ricky Griffin. Baik, selanjutnya dalam mengelola keuangan bisnis, memaksimalkan pertumbuhan modal sangat penting. Pertama, kita harus memahami nilai waktu dari uang, yaitu uang yang kita miliki sekarang lebih berharga daripada jumlah yang sama di masa depan karena bisa menghasilkan keuntungan. Kedua, pertumbuhan menjamuk memungkinkan investasi kita tumbuh lebih cepat karena bunga yang dihasilkan juga menghasilkan bunga tambahan. Terakhir, aturan 72 adalah metode sederhana untuk memperkiraan beberapa lama investasi kita akan berlipat ganda. Selanjutnya, saat berinvestasi kita perlu menetapkan tujuan keuangan kita untuk pelestarian kekayaan. Kita fokus pada melindungi aset dan mengurangi risiko. Bagi yang mencari pertumbuhan konservatif, kita memilih investasi dengan risiko rendah dan keuntungan stabil. Sedangkan untuk pertumbuhan agresif, kita mencari keuntungan tinggi dalam jangka panjang meskipun risikonya lebih besar. Beberapa kendaraan investasi yang bisa dipertimbangkan adalah reksadana, ETF, dan saham. Selanjutnya, untuk membeli sekuritas, pertama-tama kita harus memilih broker dan membuka akun. Setelah itu, lakukan riset pasar untuk menganalisis perusahaan dan tren pasar sebelum menetapkan pesanan pembelian. Sebaliknya, saat menjual sekuritas, kita perlu mempertimbangkan kondisi pasar pada tujuan portofolio sebelum menentukan harga jual yang diinginkan. Selanjutnya, hubungan antara risiko dan keuntungan adalah aspek penting dalam investasi. Investasi berisiko rendah seperti obligasi pemerintah menawarkan keamanan tetapi dengan pengambilan yang lebih rendah. Sementara itu, investasi berisiko tinggi seperti saham perusahaan baru menawarkan potensi keuntungan yang lebih tinggi tetapi juga risikonya yang lebih besar. Penting bagi kita yang memahami trade-off antara risiko dan keuntungan dan melambangkan keputusan investasi kita berdasarkan toleransi risiko dan tujuan keuangan. Selanjutnya, dalam operasional bisnis, ada dua metode pembayaran utama, yang ekuitas dan untung. Utang, ya sorry. Pembayaran ekuitas mendapatkan penjualan saham kepada investor yang memungkinkan perusahaan mendapatkan dana tanpa menambah utang, tapi harus berbagai kepemilikan dan keuntungan dengan pemegang saham. Sebaliknya, pembayaran utang melibatkan meminjam dana dengan kewajiban untuk membayar kembali dengan bunga, yang dapat mengangkatkan risiko keuangan perusahaan. Selanjutnya tentang menjadi perusahaan publik, dan itu biasanya melalui IPO, adalah proses di mana perusahaan swasta menawarkan sahamnya kepada publik untuk pertama kalinya. Manfaat dari go public ini meliputi akses ke pasar modal dan mengangkatkan likuiditas serta visibilitas mereka. Namun, tantangan yang dihadapi termasuk kepatuhan terhadap beraturan,
mengangkatkan penguasaan dan potensi hilangannya kendali sebagai pemegang saham. Pertimbangan penting dalam IPO meliputi waktu yang tepat, penilaian yang akurat, dan kondisi pasar yang mendukung. Selanjutnya ini adalah artikel yang saya temukan untuk mendukung topik yang sedang kita bahas dalam presentasi ini. Artikel ini berjudul Impact of Dual Class Share Structure, Alibaba IPO Success Analysis, yang ditulis oleh sorry pronunciation-nya, dan dipublikasi di Asia Pacific Business Review pada tahun 2023. Artikel ini membahaskan struktur saham kelas ganda atau dual class share structure yang memungkinkan perusahaan menerapkan kelas saham yang berbeda dengan hak suara yang berbeda-beda. Struktur ini dirancang untuk melindungi hak kendali berdiri atau eksekutif perusahaan. Selain itu, artikel ini juga menjelaskan tentang proses IPO, yaitu ketika perusahaan swasta menawarkan sahamnya kepada publik untuk pertama kalinya. Poin-poin tentang dalam artikel ini mencakup wawasan tentang dampak struktur saham kelas ganda terhadap kinerja keuangan perusahaan seperti Alibaba. Artikel ini juga memberikan referensi bagi perusahaan internet yang sedang berkembang dalam memilih struktur ekuitas mereka, dan juga keberhasilan IPO Alibaba menunjukkan nilai inovatif dari struktur saham kelas ganda dan signifikannya bagi perusahaan lain. Artikel ini juga menemukan bahwa struktur saham kelas ganda berdampak positif terhadap perkembangan perusahaan, seperti yang terlihat pada kasus Alibaba. Struktur ini menjamin hak kendali para pendiri, mengekatkan tata kelola perusahaan, dan melindungi kepentingan manajer serta memfasilitasi strategi diversifikasi. Penerapan struktur saham kelas ganda oleh Alibaba berkontribusi terhadap produktivitas jangka panjang dan daya saing perusahaan. Meskipun demikian, artikel ini juga mengakui bahwa beberapa wilayah membatasi penerapan struktur saham kelas ganda. Terakhir, terima kasih atas perhatian. Jika ada pertanyaan, saya akan dengan senang hati menjawabnya. Terima kasih.